Pada malam hari ini kita masuki bab wudu dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kita belajar fikih Syafi'i, walaupun kitab ini juga ada yang menerangkannya dari madhab Hambali, ada yang menerangkan dari madhab Maliki. Menunjukkan apa? Menunjukkan fikih itu luas, menunjukkan bahwasanya madhab-madhab itu sebenarnya tidak bertentangan. Yang ada hanyalah perbedaan pemahaman, ya, berbeda dengan perbedaan akidah. Nah, itu baru pertentangan. Kalau perbedaan pemahaman itu masih bisa ditoleransi. Makanya kalau nanti ada yang melihat begitu ya, seperti Ustadz Gani, sholatnya tadi bagaimana sedekapnya di sini, begitu ya. Ada yang di sini, ada yang begini. Itu merupakan perbedaan pemahaman di dalam hadis Nabi SAW atau perbedaan dalil yang dipakai. Yang tidak boleh itu kalau ketika sedekap, ketika sholat takbir Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh, nggak ada dalilnya itu. Atau yang seperti orang penyakit mah, bagaimana coba? Allahu Akbar. Ada yang begitu? Itu haram, itu tidak boleh itu. Ya, ada larangannya. Jadi Allah sakit mah gitu ya. Baik, kita masuki hadis nomor 32. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jikalah atau sekiranya tidak akan memberatkan umatku, atau dalam terjemahan yang lebih tepatnya, kalaulah aku tidak takut akan memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudu. Siwak itu merupakan sebuah akar pohon yang bernama siwak. Ya, semuanya sudah tahu ya. Kalau tahun 90-an itu jarang yang tahu siwak, ya Pak ya. Tapi sekarang insya Allah semua sudah tahu siwak. Yang jual juga banyak. Walaupun siwaknya siwak Pakistan, ya, bukan siwak dari Arab. Masalah tidak? Tidak. Yang di Arab pun banyak dari Pakistan juga. Ya. Yang penting adalah jenisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, An-Nasa'i dan sahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah ini merupakan salah satu guru dari Imam Bukhari. Ya, salah satu guru Imam Bukhari dan terkenal dengan akidahnya yang kuat, sehingga beliau mempunyai sebuah kitab bernama Kitab At-Tauhid. Baik, kita kembali ke sini. Faidah dari hadis ini adalah wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat sesuai kesepakatan para ulama. Artinya kalau seorang tidak punya wudu, maka dia sholatnya tidak sah. Bagaimana dengan sholat jenazah? Ada sebagian, dulu saya pernah mendengar ada salah seorang tamatan Al-Azhar Mesir, berarti adik kelas saya ya, itu mengatakan kalau sholat jenazah itu tidak perlu wudu. Kenapa? Dia cuma doa saja. Ya, namanya sholat apapun itu adalah wajib ada wudunya. Kalau tidak maka tidak sah sholatnya. Yang namanya syarat itu adalah apa? Kalau ada syaratnya maka sah. Kalau tidak ada berarti tidak sah. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, dalam berwudu kita harus benar. Jangan sampai wudu kita tidak sah. Karena apa? Karena ada rukun wudu yang tidak sempurna. Rukun wudu ada apa? Ada berapa? Ya, seperti dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat apa? Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Yaitu apa?
membasuh muka, mencuci tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala dan mencuci kaki sampai dua mata pencaharian, mata kaki, sampai dua mata kaki. Itu harus sempurna. Kalau sampai dua mata kakinya harus basah. Makanya yang paling aman adalah apa? Digosok, bukan sekedar disiram gini kan. Ada kan kakinya gitu-gitu ke pancuran. Kira-kira bakal ada terlewat tidak? Kemungkinan terlewat ada, masih garing gitu ya. Itu wudunya tidak sempurna. Maka tidak sah sholatnya karena wudunya tidak benar. Ya, hati-hati. Atau yang cepet-cepet, di sini masih garing, ya di sininya masih kering. Sering kejadian kok anak-anak ya. Kok tidak dibiasakan dari sekarang. Kemudian wudu merupakan bagian dari iman, sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu menjaga wudu. Padahal di Madinah itu termasuk sulit air masa itu. Dan ketika ada air pun, kalau musim dingin, wudu itu merupakan satu cobaan sendiri. Saya dulu ketika di Mesir kalau musim dingin, untuk berwudu itu perlu mengumpulkan niat yang sangat kuat. Kenapa? 7 derajat, Pak. Ya, 7 derajat. Mau wudu apalagi subuh. Kita wudu air dingin. Mau berwudu dengan air hangat setelahnya lebih dingin. Bingung. Ya. Enggak mungkin tayamum. Ya, karena saya bukan jompo ya, harus bertayamum. Masih pemuda saat itu. Sekarang juga masih. Tenang Pak, jangan protes Pak, nanti saya pulang bakal protes. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di Indonesia seorang muslim apa alasannya tidak menjaga wudu? Saya mau tahu. Selain malas. Eta takene malas hoream ngedul eta takene nya. Ada enggak alasannya? Air melimpah. Masjid di mana-mana. Cuaca enak. Apalagi sekarang sudah mulai panas, tidak menjaga wudu, apa coba alasannya? Apalagi kemudian datang ke masjid cuma numpang buang air, setelah itu gak wudu dulu, langsung pergi. Tanah naonan. Ya, tidak ada alasan. Ya kan bukan mau sholat, bukan masa mau sholatnya, menjaga wudunya. Kemudian apa alasan kita sebelum tidur tidak berwudu dulu? Alasan Anda. Anda hoream pasti, ya. Kadang-kadang begininya, berwudu, doa, baca ayat kursi, keluar deui gitu ya. Wudu lagi. Ya kalau sudah berkali-kali ya, yang penting kita sudah berniat untuk wudu dulu gitu ya. Baik. Kemudian C, wudu diwajibkan di Madinah. Nah ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW sholat di Mekah itu belum pakai wudu. Kapan sholat diwajibkan? Di Mekah. Yaitu ketika Isra Mi'raj, tahun keberapa itu? Ya berbeda pendapat ya, tapi yang lebih dekat adalah sekitar tahun 10 Hijriah. Ya. Atau tahun 12, antara itulah 10 sampai 12 Hijriah. Karena memang sejarah Islam itu tidak begitu mementingkan tanggal. Kenapa coba? Kenapa tidak begitu mementingkan tanggal? Selain memang yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, seperti 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Kenapa tidak begitu mementingkan tanggal? Takut diagung-agungkan, diraya-rayakan, padahal bukan itu esensinya. Begitu. Merayakan Isra Mi'raj, tapi sholat tara jang naon. Merayakan Maulid Nabi, tapi sholat tara di masjid jang naon. Ya. Terlepas dari masalah perayaan itu, tapi kita kan melihat esensinya. Ya. Esensi cinta kepada Nabi, ikuti sunnahnya. Esensi kita bergembira dengan Isra Mi'raj adalah jaga sholat 5 waktu. Esensi hijrah apa? Ya kita hijrah tiap hari.
Ya, dari kebaikan, dari keburukan menuju kebaikan. Jangan hijrah di keburukan menuju kesesatan, bahaya. Ya. Nah, kemudian wudu mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya menghapuskan dosa-dosa dari setiap anggota tubuh yang terkena air wudu. Nah, lihat. Ya, dalam hadis disebutkan demikian bahwa setiap anggota tubuh yang terkena air wudu itu dosa-dosanya berguguran. Kita dari wudu ke wudu kira-kira berbuat dosa enggak? Buat dosa. Makanya jaga wudu. Biar apa? Biar banyak dosa yang digugurkan. Itu niatkan seperti itu. Karena innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal itu gantung pada niatnya. Niatnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis Nabi. Ya, jangan niat sendiri-sendiri macam-macam, tidak. Jangan saya berwudu biar apa ya? Biar ganteng. Itu salah, ya, salah niat. Ya. Dan yang penting mah inner beauty, ya. Begitu. Kamu cek ibu-ibu mah. Kemudian bersiwak merupakan sunnah para nabi dan rasul. Ia juga merupakan bagian dari fitrah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, siapakah di antara bapak ibu yang mempunyai gigi emas karena jarang gosok gigi? Berarti tidak sesuai fitrah. Ya, walaupun kemudian kita ketika melaksanakannya jangan sampai membuat orang merasa jijik. Harus hikmah. Contoh begini kan, depan orang gitu. Ih, ini kesebelan itu kan. Orang yang belum belum tahu itu akan merasa jijik. Kita di dalam melaksanakan sunnah pun harus hikmah. Ya. Kalau orang pakai tusuk gigi aja ditutup gini ya, hendaknya siwak pun demikian, tong nyengir siga kuda terus gituan, gitu ya. Pas mau sholat lagi kan, tuh. Makanya pasti berguguran kan, diterai mual, enggak. Ada kalau karpet, atuh nyebar virus di mana-mana, menurutnya cenah. Tapi yang jelas jorok, begitu. Jadi laksanakan sunnah dengan hikmah, dengan bijaksana. Jangan asal kan yang penting sunnah. Iya, sunnah. Ya, tapi jangan membuat orang jadi benci sunnah gara-gara kelakuan kamu. Begitu. Ya. Nah, ini siwak ya. Apa bedanya dengan gosok gigi? Ya beda alat, beda nama. Kemudian kalau setiap mau sholat kita gosok gigi, itu bisa kanker. Nya eta bu, mesti kantong kering udah awis pas gigi teh, ya. Dan kemudian juga akan merusak email, lapisan gigi kita tidak baik. Menurut kedokteran gigi juga, bahwasanya gigi itu ya cocoknya cuma 2 kali sehari saja. Jadi kalau sholat tiap sholat gitu, pas mau sholat duha kieu deui, sholat istigharah kieu deui 10 kali ipis langsung ngilu. Beda dengan siwak, tidak seperti itu. Makanya tidak bisa dikiaskan secara utuh. Ya, secara utuh tidak. Hanya dikiaskan secara sebagian saja. Sehingga kalau kalau sepertinya bulan Ramadan, ya bulan Ramadan. Kalau mazhab Syafi'i itu bersiwak setelah tengah hari itu makruh hukumnya. Ya, karena apa? Karena akan menghilangkan bau mulut, sedangkan bau mulut orang berpuasa itu lebih harum dibandingkan kasturi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia mau bau naga. Ya. Leres deh. Jangan kemudian ketika sudah tengah hari puasa yang ngobrol dengan temannya pingsan kayak di sisi Allah. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i bahwasanya itu kalau bersiwak akan merubah baunya sehingga tidak dapat keutamaan. Begitu. Tapi imam yang lain tidak masalah. Nah, kemudian bagaimana kalau dikiaskan dengan gosok gigi? Ya tidak bisa. Kenapa? Karena siwak tidak perlu air, tidak perlu kumur-kumur, tidak ada rasa yang tertinggal di lidah. Tapi kalau gosok gigi kena lidah enggak? Saya adakan sayembara 100.000 menggosok gigi tanpa kena lidah. Bisa enggak? Mahal, mahal ya. Beda dengan siwak. Makanya kalau bergosok gigi
itu jangan setelah azan. Kenapa? Karena nanti akan ada tersisa dan takut ada yang tertelan ketika kumur-kumur. Kamu ke ketika kamu kumur-kumur kaget, bah, lepet sadayananya gitu, jaba geuleuh deh. Kemudian orang yang sudah tidak bergigi pun disunahkan untuk bersiwak. So, kalau gosok gigi mah nggak bisa. Gimana coba? Gosok gusi. Tapi ini salah satu keanehan dunia, yaitu ada orang gosok gigi sambil berzikir. Ya, gosok gigi sambil bilang subhanallah, subhanallah, gosok gigi. Kenapa? Karena gigi palsu. Gigi palsu, subhanallah, subhanallah. Ya. Kalau gigi asli mah nggak akan bisa. Ya. Disunahkan untuk bersiwak dengan cara memasukkan jarinya ke dalam mulut dan menggosok gusinya. Jadi bukan pakai siwak ini Pak, linu tuh ya, pakai siwak gitu mah. Kemudian pakai apa? Pakai sikat gigi, ya. Jadi pakai apa? Pakai jari, gitu. Gitu namanya. Suaranya tak gitu meureun. Kemudian sunnah berwudu semakin ditekankan dalam 5 kondisi. Sunnah bersiwak kitanya salah. Laras Pak, saya. Sunnah bersiwak semakin ditekankan dalam 5 kondisi. Pertama, ketika akan sholat. Ya, tapi tadi ya dengan hikmah ya, jangan pas imam takbir Allahu Akbar langsung. Saya sebenarnya pernah ngelihat gitu kan, begitu. Saya bukan benci sunnahnya, benci kelakuan dia. Dari kelakuan dia bukan sunnah seperti itu. Kemudian kedua, ketika berwudu. Kemudian ketika akan baca Quran. Keempat, ketika bangun tidur. 5, ketika bau mulut berubah. Nah, lihat. Yang mungkin dilakukan dengan sikat gigi hanya nomor 4. Betul tidak? Nomor 1 nggak bisa. Nomor 2 nggak bisa. Kecuali wudunya bangun tidur. Nomor 3 nggak bisa. Nomor 5 komodeui. Walaupun kadang-kadang iya ya, yaitu apa? Habis makan jengkol, kapaksa gosok gigi heula. Kalau sekarang mah kan bisa ya dengan obat kumur-kumur ya. Bisa gitu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa tidak disunahkan bersiwak ketika berpuasa di saat matahari tergelincir, yang saya katakan tadi, agar bau khas mulut orang berpuasa yang lebih harum dari kasturi di sisi Allah tidak hilang. Itu pendapat beliau. Dan kalau kita kemudian lihat dengan kondisi sekarang, memang tidak bisa kalau dengan gosok gigi, ya. Tapi kalau dengan siwak, yang lebih baik kita hindari lah, seperti itu. Wallahu a'lam. Wa an Humran anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in faghassala kaffayhi 3 marrat. ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا متفق عليه. Dari Humran berkata bahwa Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu meminta air wudu. Lalu ia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, ini sunnah wudu, ya, yaitu cuci tangan dulu 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, beristinsyak. Istinsyak itu apa? Menghirup air pakai vacuum cleaner, enggak pakai hidung ya. Dihirup. Bukan dimasukkan tapi dihirup. Ya, bukan dimasukkan, beda ya. Dimasukkan dengan dimasukkan terus ditahan. Tahan baru kemudian dising-singkeun. Kalau luar sadayana teh kan ya. Yang kotor-kotor itu. Walaupun kadang-kadang juga ada yang ngambai. Kemudian beristinsar. Istinsar apa? Mengeluarkannya, ya. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Nah, ini yang rukunnya. Lalu mencuci tangannya sampai sikut 3 kali. Ini juga yang rukunnya. Rukun dan sunnah, ya. Yang sunnahnya mana? 3 kalinya itu. Kemudian tangan yang kiri sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu-ibu, kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, bukan 1, 2, 3. Sigana silat.
Eta mah Ustaz Gani nya. Main tifan gitu. Kemudian lalu ia mengusap kepalanya. Kemudian dia mencuci kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali. Lalu melakukan hal yang sama ke kaki kirinya. Kemudian dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, muttafaq alaih. Hadis ini merupakan penjelasan dari Quran surah Al-Maidah yang berbicara tentang tata cara wudu. Mencuci tangan, berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar merupakan sunnah wudu. Artinya kalau tinggalkan tidak apa-apa. Kapan kita meninggalkannya? Kok bicara kapan meninggalkannya ya? Karena lebih sering-seringnya kita tidak meninggalkan. Jadi kapan kita meninggalkan? Kalau sepertinya waktu mepet mau habis sholatnya. Kalau kita semua 3 kali keburu adzan sholat selanjutnya, kok bisa mepet? Ya mungkin kita dalam perjalanan, ya. Seperti saya pernah waktu itu sampai tidak sholat Jumat ya, gara-gara apa? Gara-gara macet di Soekarno-Hatta, naik mobil. Mau minggir tidak bisa, masa mobil ditinggalkan tengah jalan? Akhirnya ngelihat orang sholat, pada masuk ke masjid, kita masih itu, ya. Sampai ke rumah orang sudah sepi masjid, kosong, ya. Kan ada juga dulu saya pernah ketika tahun 94 ya, dari Tanah Abang ke Depok. Dari sana habis asar. Habis asar. Kemudian sampai ke Depok itu tinggal 5 menit lagi mau isya. Kalau seperti dilaksanakan tadi 3 semua, gak akan keburu, maka satu kali aja. Cukup langsung cuci muka, ini sekali, kemudian sekali, kepala cuma sekali ya, lalu tangan sekali, sholat. Ya, seperti itu. Tapi kalau tidak terburu-buru, laksanakan dengan sempurna, karena di dalam begitu sunnah itu banyak kebaikan. Kemudian istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak ya. Istinsyak adalah menyampaikan air dalam hidung lalu dihirup hingga sampai ke pangkalnya. Ya, ingat, dihirup sampai sini. Sampai terasa perih, namun tidak terbiasa mah. Makanya kalau orang sering istinsyak itu biasanya jarang pilek. Kenapa? Bersih. Ya. Dan kalau pilek istinsyak itu insya Allah cepat. Nah, orang yang kena corona sering istinsyak aja. Ya, mau corona itu membersihkan. Ya. Orang jarang istinsyak pasti banyak korong, sok kira. Iya, udah jarang bersih gitu ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa cukup mengusap sebagian kepala untuk sahnya wudu berdasarkan dalil-dalil lain. Jadi di antaranya Imam Syafi'i menyebutkan wamsahu biruusikum. Biruusikum kata Imam Syafi'i dalam bahasa Arab itu artinya sebagian kepala. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau hanya kita membasahi rambut sebagian itu sudah cukup. Salah tidak boleh berbuat demikian? Tidak. Kenapa kita bisa mengatakan tidak salah? Beliau ahli bahasa Arab jauh lebih ahli daripada kita, dan beliau orang Quraisy. Asli Quraisynya. Ya. Dan beliau berpendapat bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan pengetahuan bahasa beliau. Namun, ada namunnya. Apa? Kalau melaksanakan dengan sempurna, tentu lebih baik. Imam Syafi'i mengatakan ini adalah merupakan apa? Batasan minimal untuk mengusap kepala. Sedangkan umat Islam dituntut untuk lebih baik. Tidak ada umat Islam dituntut menjadi orang biasa-biasa saja, tapi tuntutan Allah ada apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi walaupun sahanya dengan hanya sebagian kepala saja, tapi lebih sempurna, lebih baik. Itulah umat Islam, berlomba dalam kebaikan. Ya. Kemudian hadis ini merupakan dalil bahwa wudu harus dilaksanakan secara berurutan, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dimulai dengan mencuci kaki. Makanya saya tidak percaya dengan apa? Dengan dengan keterangan dari beberapa tenaga medis
yang mengatakan bahwa kalau mandi jangan dulu langsung cuci muka, tapi cuci kaki dulu. Saya tidak percaya. Kenapa? Dalam Islam disunahkan apa? Cuci tangan dulu dan wajah, bukan cuci kaki. Oh, nanti kalau wajah dulu nanti setruk. Cek maneh eta mah, bukan cek Allah, cek Nabi. Kita mau percaya siapa? Percaya kedokteran yang bermuara ke barat dan barat itu kebanyakan kafir, atau percaya kepada hadis Nabi? Makanya saya tidak percaya, cuci kaki dulu. Rasulullah SAW mencontohkan kita cuci tangan, beristinja, kemudian berwudu mencuci muka, bukan kaki dulu. Ya, seperti itu. Dan beliau adalah orang paling sehat. Ya, yang paling sehat. Pernah dengar nggak Nabi stroke? Tidak pernah. Ya. Pernah dengar Nabi asam urat? Tidak ada. Sahabat asam urat? Nggak ada. Karena hidupnya sehat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian para ulama sepakat bahwa melakukan 3 kali hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau lebih dari 3 kali bagaimana? Israf, berlebihan, tidak boleh. Ya, bahkan bisa jatuh pada hukum bid'ah. Kenapa? Mengada-ngada. Kemudian setelah itu juga bisa jadi haram akhirnya. Kenapa? Karena boros air. Ya, ya walaupun banyak air di Indonesia, tetap saja tidak boleh boros. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tusrifu. Kemudian kita masuki hadis yang ke-34, wa Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhraja Abu Dawud wa akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi bi isnad sahih bal qala Tirmidzi annahu as-sahhu syai' fil bab. Dari Ali radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, beliau mengusap kepalanya 1 kali. Diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Bahkan At-Tirmidzi berkata sungguhnya hadis ini merupakan hadis yang paling sahih dalam bab ini. Maksudnya hadis ini merupakan hadis yang paling sahih dalam masalah mengusap kepala. Ya, bukan masalah bab wudu, ya, tapi dalam masalah mengusap kepala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan Ibnu Khuzaimah bahwa mengusap kepala juga disyariatkan 3 kali sebagaimana anggota wudu yang lainnya. Para ulama menyimpulkan bahwa sebaiknya dilakukan kadang-kadang 3 kali karena ini termasuk sunnah. Termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengusap kepala 3 kali. Ya, jadi kan kalau di sini kita melihatnya tik 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 3 kali karena itu pendapat Imam Syafi'i. Begitu. Maka karena sebagian ulama mengatakan ini sunnah, yang ini sunnah, kita laksanakan semuanya dalam waktu yang berbeda, ya, bukan dalam waktu yang sama. Jangan kemudian setelah kita begini, kemudian kita gini-gini juga, bukan seperti itu caranya. Ya, kadang-kadang ketika wudu kita begini, kadang-kadang kita begini, karena semuanya adalah dikatakan sunnah oleh siapa? Oleh para ulama. Ya. Wa an Abdullah ibnu Yazid ibnu Asim radhiyallahu anhu fi sifati wudu qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara muttafaqun alaihi wa fi lafdhin bada min muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dari Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu tentang sifat wudu berkata, Nabi SAW mengusap kepalanya, maka beliau mengusap kepala dengan tanya dari depan menuju belakang, sini ya, sampai ke belakang. Dalam hal lain, beliau mulai dari depan kepalanya, lalu mengusap sampai ke belakang kepalanya, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Tempat semula di mana? Oh, Sugante di situ. Ya, sampai ke depan lagi, jadi dibalikkan. Kemudian wa an Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala thumma massaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi akhraja Abu Dawud an-Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma tentang sifat wudu berkata, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, kemudian memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya dan mengusap telinganya sebelah luar dengan kedua jempolnya. Jadi jangan dalam-dalam Pak ya, cukup segini aja, jangan gitu, nggak usah ya, hanya sekedar masuk saja. Tapi ini udah basah ya,
basah dan usap. Itu kalau cuma sekali seperti itu, ya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia beristinthar 3 kali karena setan bermalam di pangkal hidungnya. Ya. Jadi biar apa? Biar setannya kabur. Kalau tidak, maka setan akan terus di situ. Percaya tidak? Gak percaya, terus kenapa masih beragama Islam? Gak percaya. Itu saja. Ini Nabi yang mengatakan, ya, ini perkara gaib. Perkara gaib ketika Nabi SAW mengatakan, kita mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Selesai. Apalagi ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini merupakan dalil disunahkannya untuk beristinthar ketika berwudu saat bangun dari tidur. Kemudian dan juga dari Abu Hurairah juga, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu, muttafaqun alaih wa hadha lafdzun muslimun. Dari Abu Hurairah juga berkata, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, sekarang ke ember atau ke bak, ya, sampai mencuci 3 kali. Sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Sok sahanu sadar ketika tidur tangannya di mana? Kakarayapannya. Kadang gagaro kruk gitu kan. Di mana gagaranya duka, pokoknya mah kitu we. Ya. Dan jelas ya, kalau kita melihat kalau sedang itikaf tidur bareng gitu kan, kita kan kadang ngelihat yang sebelah kita tangannya kemana-mana, maksudnya tuh kemana-mana badannya sendiri, ya, bukan ke badan orang. Alhamdulillah. Makanya cuci tangannya. Ini Islam mengajarkan kebersihan, ya, yang tidak pernah diajarkan oleh agama lain dimanapun. Silahkan, tidak akan ketemu. Hadis ini menunjukkan wajibnya untuk mencuci tangan ketika bangun tidur, baik tidur malam maupun tidur siang. Jadi bukan tidur malam saja, tidur siang pun sama, ya, ketiduran di masjid, begitu ya. Sebelum wudu cuci tangan dulu. Apalagi kalau sini kan karena jelas cuci tangan, ya. Jika dikhawatirkan ada najis yang menempel di tangannya, Imam Syafi'i dan Imam Malik berkata bahwa perintah mencuci tangan di sini hukumnya sunnah dan tidak melakukan hukumnya makruh. Jika tidak dikhawatirkan ada najis yang menempel di tangannya, seperti orang tidur pakai sarung tangan atau tangannya dimasukkan ke bawah bantal. Tapi kalau yang tangannya tidak pakai sarung tangan, siapa yang tidak pakai sarung tangan itu? Saya pernah. Kapan? Di Mesir. Kenapa? Tiris. Ya, tahun pertama belum kuat, udah pakai selimut, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, 2 lapis. Ya. Terus sekarang mau boro-boro, harudang. Tapi kalau tidak pakai sarung tangan, maka menjadi wajib hukumnya untuk mencuci tangan karena dikhawatirkan ada najis. Ya. Seperti apa? Tai cak-cak. Tai cak-cak teh najis. Makanya kalau tai cak-cak masuk ke dalam teh, buang tehnya. Tidak sama dengan lelat, celupkan pucin, enggak, atau langsung dikucak, amit-amit, itu najis gitu ya, dibuang. Baik, kita tamatkan. Wa an Laqit ibnu Sabrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna as-sa'iman akhrajal arba'atu was sahih ibn Khuzaimah wa li Abu Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Dari Laqit ibnu Sabrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan wudu sela-selalah di antara jari jemari begini kan, ya, dan bersungguh-sungguhlah istinshaq ketika kamu sedang puasa, jadi sampai terasa perih. Begitu ya, begitu. Itu kecuali ketika sedang berpuasa. Kenapa? Bisi lewat, ya. Baik, dalam hadis riwayat Abu Dawud, jika berwudu maka berkumur-kumurlah. Hadis ini merupakan dalil wajibnya menyempurnakan wudu ke seluruh anggota wudu. Melakukan 3 kali tidak termasuk dalam menyempurnakan wudu, tapi itu termasuk sunnah wudu dan hendaknya tidak melebihi 3 kali karena Imam Mujahid mengatakan ini bid'ah. Kemudian hadis ini adalah dalil atas wajibnya menyela-nyela jari kita wudu. Jadi wajib ya di sela-sela jari. Jangan hanya sekedar dicelupkan. Terakhir, wa an Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu, akhraj Tirmidzi wa sahih Ibnu Khuzaimah. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela janggutnya ketika berwudu. Hadis riwayat Tirmidzi dan sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis ini merupakan dalil bahwa menyela-nyela janggut ketika berwudu adalah sunnah. Jadi, bapak-bapak biar dapat sunnahnya pelihara jenggot. Biar apa? Bisa menyela-nyela. Kalau enggak mau apa yang disela-selanya, so. Seperti ibu-ibu, bagaimana? Ibu-ibu sudah apa namanya? Sudah fitrahnya tidak berjenggot. Bahkan kalau ibu-ibu tumbuh jenggot wajib untuk dihilangkan. Wajib hukumnya. Ya, ibu-ibu tumbuh kumis wajib untuk dihilangkan. Karena apa? Biar tidak menyerupai laki-laki. Tak bapak-bapak ya. Mayu jenggotan. Biar apa? Biar dapat sunnah menyela-nyela jenggot gitu. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak maksa ya. Baik, Bapak-Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin tidak bisa untuk jawab sekarang, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.